Baik pendeta, pertanyaan selanjutnya datang dari Bapak Alberto dari Timor Leste. Shalom, mohon jelaskan kitab Matius 25 ayat 1-13 tentang 5 gadis bodoh dan gadis bijaksana. Dan apa arti dari pelita dan minyak? Ini satu perikop Pak Pendeta. Silakan Pak Pendeta. Terima kasih. Apa artinya pelita dan minyak? Cukup panjang ayatnya. Bolehkah secara singkat Stephen tolong ceritakan tentang perumpamaan ini? Ceritakan ya Pendeta. Ya. Jadi ini ada kisah 2 kelompok Pak Pendeta. 5 gadis pintar. Ya bisa langsung dikategorikan lah. Yang pintar dan yang bodoh. Nah, mereka sedang menunggu pengantin Pak Pendeta. Karena sampai malam mereka menunggu, jadi 2 kategori orang ini, gadis ini, ada yang menyiapkan minyak sampai malam, tapi yang bodoh tidak. Ada minyak cadangan, yang satu nggak ada cadangannya. Karena mereka menunggu pengantin lama sekali nih. Tapi yang bijaksana katanya mereka mempunyai minyak yang lebih untuk sambil menunggu si pengantin datang. Tapi yang bodoh ini ternyata mereka kehabisan minyak Pendeta. Ya kurang lebih. Terima kasih. Ceritanya. Terima kasih. Pelajaran dari perumpamaan ini terdapat di dalam ayat yang ke-13. Apa pelajarannya? Coba kita baca Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Mereka kan tidak tahu kapan mempelai itu datang. Ya, tiba-tiba diserukan mempelai datang, songsonglah dia, sambutlah dia, kelabakanlah 5 gadis yang tidak membawa persiapan minyak. Artinya mereka tidak berjaga-jaga. Jadi yang dimaksudkan dengan berjaga-jaga di sini adalah mempunyai minyak yang cukup agar supaya pelita itu boleh tetap menyala. Sehingga dalam perumpamaan ini minyak itu tidak bisa dipisahkan dari pelita. Karena tidak bisa hanya ada minyak saja, tapi minyak itu adalah supaya pelita itu tetap menyala. Ada suatu catatan Alkitab dalam Sakaria pasal yang ke-4, pernah kita bahas mungkin 4 jam yang lalu, kaitan antara pelita dan minyak. Itu Sakaria pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 yang menceritakan tentang kandil sejenis pelita, kandil yang bisa menyala kalau ada minyak. Dan dalam cerita ini ada minyak zaitun yang mengalir sehingga kandil itu dipenuhi dengan minyak dan siap untuk menyala. Lalu di ayat yang ke-6 disebutkan di sana, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Jadi minyak ini menggambarkan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus menguasai kita, tanpa kuasa Roh Kudus, tanpa hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka hidup kita tidak akan menjadi hidup yang berkenan kepada Allah, yang dekat dengan Allah, yang menjadi terang bagi orang lain. Jadi berjaga-jaga dalam perumpamaan tentang 10 gadis ini adalah hidup yang selalu dipenuhi dengan Roh Kudus setiap hari di dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Terima kasih.